نبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنح والرسوح وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim, penasehat dari Majelis Taklim Al-Jauhari, kaum ibunya Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajiah Badariyah, pimpinan Majelis Taklim Al-Mukarramah Ibu Ainal Mardiah, tetua kita Ibu Fatimah dan Ibu Pinah serta keluarga besar, ibu-ibu, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah Majelis Taklim Al-Jauhari, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Puji dan Rabbal. syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu, alhamdulillah setelah beberapa bulan berlalunya Lebaran, kita kemarin tawakufan di bulan Sya'ban. Kemudian kita berlibur, panjang banget liburnya ya. Kirain udah kagak ngaji lagi saya kemarin gitu ya. Wati kata saya gitu. Itu Al-Jauhari belum mulai, udah mulai ya. Tapi ustadzahnya belum dipanggil katanya. Iya, nungguin dipanggil saya ya. Alhamdulillah kemarin ditelepon sama Bu Fatimah mau mulai lagi katanya pengajian bulanannya. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu mesti tadi saya juga dikasih amplop nih dari ibu-ibu sama Bu Fatimah, sampai kelupa-lupaan dikit. Ini amplop apa? Ini amplop yang mana ini? Ini amplop yang mana ya? Kata itu orang-orang udah masuk. Ya, ini masih ada sisanya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah buat jagain al-wafa kalau ada kerusakan ibu-ibu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu ya. Jadi tetap al-wafa jadi mentereng. Iya. Gara-gara apa Bu? Gara-gara amplop yang beredar sepanjang Kalisari buat jagain al-wafa pembangunannya. Kita begitu ya Bu ya. Nah ini juga kalau kagak dijagain ini Bu, rompeng. Nah ini saya masuk aja waktu kita tawakufan, hambalnya belum kayak begini. Ini pas saya masuk bel gitu ya. Tebal banget. Jarang yang punya ini. Oh jarang yang punya. Bangga banget. Bangga banget ya Allah. Jadi memang tuh yayasan, masjid, musola bisa ada yang jagain. Ya, bisa ada yang jagain apanya? Jagain duitnya. Biar kalau nanti dia punya keperluan, ada tinggal betulin, tinggal nambahin gitu ya. Subhanallah ibu-ibu pastinya nilainya sangat. Ini jadi ibu-ibu uang yang dikeluarkan merupakan infak. Itu bukan cuma sekedar berjasa saja kepada yang diinfakkan itu ya, tapi baik juga buat ibu-ibu. Kalau di sini nggak terasa ya Bu ya, tapi nanti di akhirat, di alam kubur, subhanallah. Nanti pasti ibu akan merasakan betapa nikmatnya alam kuburnya. Kenapa? Karena sudah melaksanakan sedekah jariyah. Dan sedekah jariyahnya, alhamdulillah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, terima kasih. Nanti di akhir kita baca pengabulan suratul Fatihah ya Bu ya, dari sedekah ibu-ibu. Kemudian gini ibu-ibu, waktu kita ngaji belum ada yang minta lagi nih. Ternyata setelah lebaran ada yang minta lagi. Yang minta pun kayaknya agak enak juga kalau saya nolak gitu ya. Lah bisa ya musola belakang warga saya gitu ya. Jadi dulu itu saya sempat
sempat ngisi di situ di musola Nur Khamsiah, tapi karena ada halangan beberapa hal gitu, saya serahin Ustazah Hasanah, Ustazah Siti Hasanah yang orang Gandaria atau Pekayon ya. Beliau sekarang cuci darah ibu-ibu. Ya, tapi alhamdulillah sehat ya. Cuci darah ibu-ibu. Cuci darahnya itu kan bukan yang nentuin, bukan kita ya. Bukan si pasien, yang nentuin adalah pihak rumah sakit. Makanya ya beliau waktunya ngajar di Nur Khamsiah itu dapat jadwalnya buat cuci darah. Akhirnya ya udah serahin lagi aja ke Ustazah Ayumi gitu. Jadi saya terpaksa harus nerima ya, itu warga saya di belakang rumah saya gitu. Jadi ibu-ibu mohon maaf, tapi ternyata ibu-ibu subhanallah getol banget ya, 1:30 udah selesai. Saya pikir begini, nanti Bu Fatimah saya minta duluan. Pokoknya di mana saya datang, kalau belum baca Yasin pun ya paling-paling istighfar. Ibu-ibu udah baca doa jam segini. Iya, bentar lagi ibu pulang dong saya ya. Iya, alhamdulillah ini ibu. Iya, saya menganggap diri saya paling getol, ada yang lebih getol lagi ibu. Nah, sekarang masuk pelajaran kita ya bu ya. Babul wudu udah? Belum. Sekarang? Iya sekarang babul wudu ya. Hanya kemarin saya ingat-ingat dikit masalah siwak ya bu ya. Siwak diginiin ya bu ya. Tuh. Seret atas dulu, terus bawah. Jadi angka 8 3 kali ya. Nawaitu nawaitu siwak lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Jadi waktu siwakan itu ibu-ibu diniatin ya supaya dapat pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Babul wudu, bab menjelaskan mengenai wudu. Ini suatu bab pada menyatakan air sembahyang. Nah, ini ibu-ibu diartikan nih, wudu itu air sembahyang. Bermula syarat mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Syarat wudu itu ada tuh 7 syarat. Ibu ada syarat, ada rukun. Nggak tahu nih kemarin udah ngomong apa belum saya. Syarat dan rukun. Kalau sampai syarat dan rukun kita rusak, maka jadi tidak sah. Ini kita lagi ngomongin wudu ya. Berarti wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, maka imbasnya ke sholat kita nggak sah. Jadi mesti dirapiin wudunya. Nah ini lagi ngomongin syarat wudu. Jadi kalau syaratnya tidak sempurna, maka rusaklah wudunya. Dengan rusaknya wudu, maka jadi batal wudu kita, tidak sah wudu kita. Nah, cuman syaratnya kalau ada rukun juga. Jadi ada syarat, ada rukun. Ini sama nih Bu. Kalau syarat rukun rusak, maka tidak sah wudu kita. Jadi sama-sama tidak sah. Cuman beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat adanya di mana? Kalau syarat sebelum wudu. Syarat tuh airnya, ya kan? Airnya harus seperti apa? Terus apa lagi nih? Nanti ada ya Bu ya. Oh iya, air ya pertama ya. Terus kedua mungkin nih nanti kan kita bahas. Dia udah istinja. Kan sebelum wudu harus istinja dulu. Istinjanya harus benar. Jadi ibu-ibu syarat itu sebelum. Sesuatu yang harus kita lakukan sebelum wudu itu kalau syarat. Kalau rukun ada di dalam wudu. Di dalam wudu ada apa? Ada niat. Itu masuk rukun tuh. Ya. Terus ada membasuh muka. Itu masuk pada rukun. Rukun atau fardu. Nah, sekarang kita ngomongin syarat. Syaratnya berapa, Bu? Ada tuh 7. Syarat wudu ada 7. Syarat mengambil air sembahyang itu ada tuh 7. Bagi orang yang sehat badannya.
buat orang yang sehat badannya, syaratnya ada tuh 7. Dan 8 perkara bagi orang yang senantiasa dalam hadas. Kalau buat yang punya penyakit sulusul baul, nggak boleh kena air. Sulusul baul itu ibu-ibu udah dol. Udah jadi ibu-ibu pipisnya dia kayak head. Ibu head bisa ditahan nggak? Enggak, ngebeleber aja gitu kan ya. Dia nggak ada berhentinya. Nggak ada klepnya. Itu sulusul baul tuh. Iya. Jadi kalau sulusul baul syaratnya ada 8. Tapi kalau yang normal, insya Allah kayak kita ya. Tapi ibu-ibu jangan juga jelek-jelekin yang sulusul baul. Ya, jadi sulusul baul ini bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya senantiasa dalam hadas. Pernah nggak dengar Bu ceritanya ada orang yang sulusul baul? Saya baru dengar ini. Belum. Jadi saya nggak bisa ceritain ya. Kayak gimana pokoknya sulusul baul itu ya itu dia. Jadi dia pipis tuh agak nahan. Nggak terasa gitu. Pakai pempes terus. Nggak pakai pempes. Tapi wajib sembahyang nggak tuh? Masa? Oh darah itu dia nggak nyerap ya? Oh gitu. Anak-anak kalau kebanyakan ya itunya pempesnya. Oh beda ya antara darah dengan air pipis ya? Kan ini wajib mungkin kalau air kan kayak kita aja kencingnya banyak tuh kalau keluar. Kalau head kan cuma klep gitu udah teristirahat lagi, kering dulu tuh nyerap tuh di itu ada isopek ya. Iya. Kenapa Bu? Oh iya. Oh kalau head maksudnya kenapa sampai nggak rembes? Iya, karena kan jarang-jarang keluar. Oh, karena dia jadinya nempel gitu ya. Tapi lama-lama kalau banyak ya rembes-rembes juga ya, walaupun itu darah. Jadi syaratnya ada 7 buat yang normal, yang nggak punya sulusul baul. Kalau yang punya sulusul, ibu kalau saya ngomong sulusul baul ngerti deh ya. Senantiasa dalam keadaan hadas, itu dia syaratnya ada 8. Kita lihat nanti. Pertama Islam. Karena ibu-ibu wudhu itu disyariat, sholat itu disyariatkannya kepada orang Islam. Jadi kalau orang kafir, walaupun dia wudhu, ya nggak ada la yadurruhu wa la yanfa'uhu gitu ya. Tidak ada madorot, tidak ada manfaat buat dia. Kalau kita ibu-ibu wudhu, subhanallah. Ini ibu-ibu bukan dalam keadaan sholat. Kita istilah tahfizul wudhu, memelihara wudhu. Yang namanya orang memelihara wudhu bukan karena dia mau sholat doang. Sepanjang waktu dia memelihara wudhunya. Dia akan dijaga itu. Jadi memang ibu-ibu kayaknya gampang ya. Kayaknya gampang tapi susah ibu-ibu. Susah itu yang namanya memelihara tahfizul wudhu. Kayak gini ibu-ibu. Kan kalau udah rada-rada tua ya, rada-rada dol juga ya. Kalau letaknya bagus saja. Oh iya, gitu ya. Saya asat aja. Bisa salah-salah. Saya letaknya salah ya. Jadi ibu-ibu, saya ini kan ini ya mau di katarak saya mau dioperasi. Terus kata dokter punya gula enggak? Saya khawatir nih punya gula. Karena apa pipis mulu? Tapi selama ini saya sering pipis. Selama ini udah lama gitu ya pipis mulu. Tapi kalau lagi periksa gula ya alhamdulillah cakap-cakap aja gitu. Nah makanya tadi saya periksa tuh puskesmas. Tapi besok sih periksanya. Datang ke rumah saya lagi dah. Oh gitu. Lah itu yang namanya iya Allah, pengen pipis mulu. Tapi bisa nahan. Tapi akhirnya kalau kelamaan kebelet juga. Iya. Kebelet juga. Nah dia habis sholat wajib, mau sholat sunnah, pengen pipis dulu. Nah sekarang gini ibu-ibu, ini udah rapi nih bu, udah wudhu nih, mau berangkat taklim, udah dandan segala macem, udah pakai bedak, udah pakai jilbab, pengen pipis. Kira-kira wudhu kagak saya? Kagak wudhu. Akhirnya bisa-bisa masuk ke majelis taklim kagak punya wudhu. Kenapa? Karena itu beser. Ustazah boleh nggak kalau tayamum katanya.
Lah kan kalau udah kayak begini apalagi buru-buru ya. Ya Allah. Kata saudara Badaria, enggak juga, kali letaknya kali yang salah Iya, gitu. memang. Tempatnya. Kan gue bilang datang lagi ke rumah saya sekali saya tolong. Oh dulu ya? Insya Oh Allah. iya, dulu saya datang ya. Iya. Nanti disengatin lagi ya. Oh ya Allah, ibu-ibu ya. Siapa tahu Allah ngasih sempurna, biar sempurna Biar menjadi. sempurna. Biar. Nah, jadi ibu-ibu tahfizul wudu itu subhanallah. Ya. Kalau saya jadi ceritanya itu Bilal bin Rabah itu belum meninggal terompahnya udah dari surga. Itu kan terkenal ya kayak gitu. Kalau menurut saya kayaknya bukan sekedar memelihara wudu deh. Ada apa di situ? Beliau itu salat wudu kayaknya tuh. Salat wudu ibu-ibu berat apa gampang? Kalau udah biasa enak. Iya. Oh jadi setiap habis udah biasa no, saya. iya Santia subhanallah. Jadi habis wudu sholat wudu dulu ya, sholat dulu. Ambil air wudu. Saya sholat wudu juga tengah malam doang. Kalau saya sholat Sekali doang dalam sehari. Ya kalau itu pun kalau bangun malam. Kalau nggak bangun malam ya udah lewat itu sholat wudu. Ya. Jadi sholat sunnah habis wudu kita sholat sunnah wudu itu cakep itu. Ya. Jadi kalau menurut saya kayak gitu ya. Jadi bukan sekedar wudu saja, tapi di sana ada sholat wudunya. Sampai terompahnya Bilal bin Rabah belum meninggal udah kedengaran sama Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ya Bu ya. Subhanallah. Ini mah cuman gampang ceritanya, tapi ngelaksanainnya susah. Tapi insya Allah ya Bu ya, insya Allah. Ibu suka salat wudu? Insya Allah. Belum. Nah, ini dapat ilmunya ya. Iya, walaupun dalam sehari sekali gitu ya, enggak selalu. Kalau santai selalu kali ya, setiap habis wudu gitu ya. Ya Allah, subhanallah. Malam. Kan Pertama Islam, itu lagi ngomongin Islam ya Bu ya. Jadi yang namanya wudu itu yang bermanfaat itu buat orang Islam. Orang yang enggak Islam mah, ya mau wudu silahkan, enggak wudu. Mau nggak wudu ya memang nggak disyariatin, mau wudu ya silahkan tapi nggak dapat pahalanya. Kalau kita dapat pahala nggak? Dapat kalau wudu. Ya Islam tuh ya, subhanallah, mudah-mudahan keislaman kita dijaga sama Allah sampai ajal datang menjemput kita ya Bu ya. Kedua mumayyiz ibu-ibu, mumayyiz itu ibu-ibu sebelum balik itu umur berapa sekarang Bu? Anak-anak balik yang punya anak kecil 9 tahun. Zaman dulu ibu-ibu hitungan kita 15 tahun 15 tahun hijriah. Terus ada yang nyeletuk, enggak Ustazah. Iya sekarang belum sampai 15 tahun tuh mereka udah pada balik. Jadi ibu-ibu ternyata pengaruh juga ya. Makanan tuh berpengaruh, tontonan berpengaruh. Iya benar. Mempengaruhi kecepatan kedewasaan mereka, balik mereka. Ya nanti ibu-ibu ini aja deh lihat-lihat ya. Jadi 7 tahun mah belum. Ya 7 tahun. Nah ibu-ibu ukuran umur buat mumayyiz itu 7 tahun. Jadi memang sebetulnya ibu-ibu anak kita kalau belum pengen sekolah aman-aman aja kalau belum 7 tahun. Jadi misalnya nih umur 5 tahun. Dulu saya ibu-ibu 5 tahun udah masukin anak sekolah. Saya sekolah umur 5 tahun. Anak saya pada umur 5 tahun sekolah. Sekarang anak-anak sekarang 5 tahun belum sekolah, baru TK. Ya Bu ya, karena dulu mah kagak ada peraturan. Kalau sekarang ada peraturannya 7 tahun. Ibu-ibu 7 tahun ke salib sama yang 9-10 tahun. Iya Bu ya. Sekarang kita kejar nih waktu masih SD di umur 6 tahun. Nanti dia punya kendala lagi ketika dia masuk SMP. Ketika dia masuk SMP dia mendapat kendala umurnya kesalip sama yang lebih tua. Itu kayak begitu. Jadi kalau yang mau negeri itu ya seperti itu deh. Harus main salip-salipan. Kalau yang
Ya mudah-mudahan anak-anak kita pada ada rezekinya yang lebih gitu ya. Amin. Ada rezekinya yang lebih, yang pengen ke swasta karena belum mencapai umur yang bisa mencukupi gitu ya. Lanjut ibu-ibu. Ya. Mumayyiz tuh umur 7 tahunan. Umur 7 tahun. Umur tahun itu mumayyiz. Apa sih artinya mumayyiz? Mumayyiz itu bisa membedakan. Ya. Anak udah bisa makan enggak berantakan. Anak udah bisa pakai baju sendiri, milih baju, dipantes-pantesin sama dia. Anak umur 7 tahun udah nggak mau lagi diatur pakai bajunya, di celananya warnanya kayak begini, bajunya kayak begini, jilbabnya kayak gini, udah bisa milih sendiri. Ibu-ibu ada juga yang ampe umur 7 tahun udah disuruh ke warung. Neng beli telur, itu cucu saya yang di Cikarang. Ya Allah, kata saya gitu. Malah kadang-kadang katanya suka suruh beli telur. Hati-hati ya, ibu-ibu sekarang. Kalau misalnya anak-anak umur 6 tahun, mumayyiz ya, 7 tahun. Anak cucu saya belum 7 tahun. Terus misalnya dikelecehin sama tukang dagang, salah siapa? Salah orang tuanya. Iya. Ya, jadi salah orang tuanya. Jadi jangan ngomel-ngomelin si tukang dagang. Jangan ngomel-ngomelin si tukang dagang. Emang tukang dagang emang udah karakter sifatnya dia tukang ngibulin orang, ya memang kayak begitu. Tapi kenapa kita nyuruh anak yang belum mumayyiz nih ya Bu? Nah, mumayyiz itu udah bisa, mama mau pergi rumah Bisa nggak ada orang nih di rumah. Kalau abang nggak mau ikut, mama kunci pintunya. Udah bisa dipesan-pesan kayak begitu. Nanti kalau ada yang assalamualaikum jangan dibukain. Nah, apa tega gitu kayak begitu ya? Tapi ya kayak begitu deh. Jadi udah bisa memahami apa omongan kita. Kalau mumayyiz itu kayak begitu. Ya mumayyiz itu kayak begitu. Ya. Nah, kalau ini anak udah mumayyiz, maka wudhunya udah dianggap sah atau tidak. Jadi itu anak kalau udah mumayyiz udah mesti benar-benar diajarin wudhu yang benar. Untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi kapan? Untuk menghadapi ketika dia udah balik. Pas giliran balik dia udah pinter. Kenapa? Karena di masa balik dia udah wajib sholat secara benar. Kenapa? Karena udah diajarin waktu umur 7 tahun. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Itu dia patokannya 7 tahun. Jadi 7 tahun itu anak udah mulai diajak belajar bener gitu. Kalau kemarin-kemarin kecepek gitu. Ibu-ibu nih, anak kita nih yang umur 4 tahun kan belum mumayyiz. Dia kecepek nih. Air wudhu kita nggak apa-apa. Kita pakai wudhu pakai air bekas. Kecepek si anak buat wudhu nggak jadi mustakmal. Tapi kalau anak kita udah mumayyiz, dia main-mainin air wudhu, maka itu jadi mustakmal. Kenapa? Karena memang udah masuk ke dalam syarat itu anak mumayyiz. Jadi misalnya nih ada nih sebak, itu kan belum 2 kulah ya, belum mencapai 2 kulah, dikobok-kobok nih sama anak umur 3 tahun, jangan dibuang, jangan dianggap itu air udah nggak boleh, udah mustakmal, udah nggak boleh dipakai buat wudhu, enggak, masih boleh. Tapi kalau dia wudhu salah, kan nanti kan belajar nih kita nih kecipratan gitu kan, basuh muka kecipratan ke air yang ada di bak, belum mencapai 2 kulah, anaknya udah mumayyiz, maka itu air sudah menjadi mustakmal. Itu mumayyiz dong. Jadi air wudhunya juga udah ada hukumnya, sholatnya dia udah ada hukumnya, wudhunya udah ada hukumnya. Udah 7 tahun. Kalau
udah umur 7 tahun. Tuh umur 7 tahun itu udah disuruh diajarin sholat, maka patokan sholat itu ada di awal. Nah, nanti syariat-syariat yang lain ikutin tuh. Udah diajarin puasa, udah diajarin bersedekah itu umur 7 tahun. Nah, ibu-ibu jangan mikir begini, udah kagak punya anak, cucu kita ya. Kita mah udah nggak mikirin anak ya, Iya, yang tapi kita pikirin cucu. sama cucu. Apalagi cucu kadang-kadang suka dititipin sama emaknya kerja ya, lumayan emak kerja. Nanti kan dapat uang apa? Uang barokah. Uang barokah, uang jagain. Ibu ya, mana dia Bu? Kita niat aja barokah. Mayyiz. Kedua mumayyiz, artinya sendirinya makan dan minum tuh, bisa makan dan minum sendirian dan bersuci, bisa jadi wudhu yang benar tuh kayak begitu tuh, ya. Berarti 6 tahun udah mulai diajarin tuh Bu ya. Iya. Ketiga, suci daripada haid dan nifas. Dia boleh wudhu kalau dia enggak punya hadas besar. Ya, haid dan nifas ini kan hadas besar ya Bu ya. Iya. Haid dan nifas, junub, hadas besar. Kalau habis junub, emang kita disunatin wudhu. Ibu tahu junub? Nah, masa kagak tahu sih ya. Junub. Jadi kalau habis junub disunatkan untuk wudhu. Kalau belum bisa mandi. Ibu jam 10 junub. Aduh, dingin banget ya. Ibu air itu kalau junubnya jam 10. Ada nggak yang junub jam 10 ya? Bagaimana niat dia? 10 pagi. 10 malam. Ada, saja. Tapi mandinya pagi kan? Mandinya pagi gitu. Nah, sebelum subuh gitu ya. Kalau misalnya junubnya lewat dari jam 10, lewat dari tengah malam, itu bagus tuh air. Ya, jadi udah ditemukan oleh ilmuwan bahwa air selepas tengah malam itu berubah semua, air yang ada di dunia ini. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau habis junub langsung mandi. Itu dia. Jadi mandi malam yang nggak boleh itu di bawah jam 12. Kalau misalnya kayak gini misalnya nih, kan bangun nih jam 3 ya, ke subuh lama ya. Akhirnya ibu-ibu, istrinya bangun, lakinya bangun, masih lama ke subuh, gitu kan? Ayo apa, gitu ya? Ayo apa? Terus ibu-ibu males mandinya, gitu ya, dingin, ya jam 2 suruh mandi itu nggak sehat. Tapi yang suka jadi rematik itu di bawah jam 12. Janjiannya tengah malam, jangan jam 10. Jam 10 belum bagus air. Iya. Ya orang laki mana ngerti. Mau jam 10 kayak mau tengah malam kita mau dia. Ntar kagak tidur dia. dia. Dia kagak bisa tidur lagi. Tengkurap. Makanya ibu-ibu jangan dibiarin dia ke tempat tidur jam 10 gitu aja. Mana tahan. Ya tadi ngomongin apa? Ngomongin kalau orang yang lagi haid, orang lagi nifas kagak boleh wudhu. Syaratnya suci daripada haid dan nifas. Makruh loh Bu. Kalau lagi haid lagi nifas, lain halnya dia bukan niat mau wudhu, niatnya pengen seger aja gitu. Nih agak puguh-puguh. Waktunya zohor, dia pengen wudhu gitu, nggak boleh. Kalau dia dalam keadaan haid dan nifas, ini bukan bicara dalam keadaan junub.
Kalau habis junub kita disunatkan untuk wudu. Tapi kalau lagi dalam keadaan haid nggak boleh. Benar nifas itu nggak boleh kita wudu, itu hukumnya makruh. Itu syarat ketiga nifas. Keempat, suci daripada sesuatu yang menegahkan sampai air kepada anggota air sembahyang seperti lilin. Keempat, suci daripada sesuatu atau syai itu bahasa Arabnya artinya sesuatu. Sesuatu yang apa? Yang menegahkan sampai air kepada anggota air sembahyang seperti lilin atau kapur atau daki yang di ujung kuku. Hati-hati. Jadi pas giliran kita mau wudu, perhatiin dulu nih. Ada sisik ikan apa enggak ya? Ibu-ibu kan kita kadang-kadang sisik ikan bandeng tuh. Kan kita suka seret gitu ya. Terus muncrat ya, muncrat taruh sini, kita nggak kelihatan. Ya Allah, ini dia nemploknya abis kita wudu apa sebelum wudu nih? Ya ini kayaknya udah kering banget, udah susah di ini. Berarti ini sebelum wudu nih. Ulang dulu, ulang wudunya. Nah ini sisik adanya di mana? Bukan. Maksudnya sisiknya ada di muka, apa ada di tangan, apa di kaki. Nah kalau dia ada di tangan, udah langsung aja ke tangan. Oh iya. Nah, itu kan ya, langsung aja ke tangan. Kata ibu, enak dari awal terserah. Maksudnya kalau airnya dalam keadaan sedikit, udah langsung aja ke tangan. Terus ibu-ibu kalau adanya di muka, dari muka. Jangan ibu-ibu pas ketahuan ada lilin, pack juga tuh. Apa tuh yang buat ngapus? Tip dulu kita pakai kutek. Bukan pacar ya. Nah itu dia nggak boleh karena dia ada mengandung unsur lilin. Kutek yang zaman dulu kita suka pakai itu Bu. Nanti kalau misalnya kita mau sholat kita hapus pakai spiritus. Nggak boleh, dia nutup kuku. Henna enggak, henna nyerap. Henna itu pacar, nyerap itu, ya. Kayak pikok ibu-ibu. Pikok itu ibu-ibu ada unsur lilinnya tuh. Ya kan? Kayak ibu tuh kan zaman dulu kan ya pakai hairspray. Nah itu kan menutup. Iya kan. Tapi kalau henna pacar dia nyatu. Pokoknya kalau sesuatu yang bisa dikelet-kelet itu menghalangi kulit. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kulit. Kenapa saya ngomongin ikan? Karena kita biasa di dapur ya. Atau kadang-kadang ibu-ibu saya pernah nih Bu, sholat nih ya. Udah begini nih Bu, lagi dikir aja. Ya Allah. Pack apa-apa gitu ya. Yang hitam-hitam. Balik lagi nggak? Balik. Pulang lagi. Wudu. Bukan cuman kita kopek, terus kita gitu-gitu, enggak wudu. Bukan dibersihin. Make up nempel kalau ada unsur waterproofnya mesti dibongkar. Siapa yang mau ya? Makanya sholat ini sih saya belum ini nih ya, belum ngena gitu. Di ini saya belum ngena. Jadi ada di kitab Takrirat kata Ustaz Yahya itu, kalau kita nikah kan pakai make upnya itu kan sampai tebal, apalagi sekarang itu udah kayak susah gitu air wudu itu nyerap gitu, jadi bisa dijamak. Jadi ada di kitab Takrirat dijamak sholatnya ya zuhur asar maghrib isya
Kalau saya dulu ngakalinnya waktu di pelaminan itu kan habis zohor. Habis zohor saya sholat dulu zohor, wudhu dulu, terus di make up. Pas giliran datang waktu zohor saya sholat. Pas giliran asar saya bangkitin ke maghrib, deket-deket maghrib gitu. Tapi belum masuk ke maghrib, jadi masih ada waktu buat asar. Jadi itu wudhu buat asar sama buat maghrib. Jadi alhamdulillah walaupun nikah nggak ninggalin sholat. Tapi itu kemarin baru nerima pelajaran kalau kita nikah malah boleh itu dijamah daripada nggak ngerjain. Jadi ngakalinya begitu ibu-ibu. Kita wudhu baru di make up. Tapi kalau udah di make up batal, bongkar, wudhu lagi. Hah? Batal. Kalau dulu mah belendol. Ya. Sekarang zaman itu kuku panjang bagaimana tuh? Kenapa? Orang kukunya panjang-panjang tuh. Kenapa ibu-ibu kuku makruh panjang? Itu dia takut nanti ada kelip-kelip begini susah. Ya. Terus ibu-ibu, ini kan mesti kena. Nih mesti kena air nih. Kulit yang ada di bawah kuku nih. Kalau kukunya panjang, khawatir nanti nggak kena. Nih kuku nih. Ngapain sih pakai merah-merah? Itu juga. Ibu-ibu bukan masalah ngerinya. Ibu nih, misalnya ibu punya kuku panjang deh. Terus ibu dimain-mainin sama laki ibu. Ini kuku agak batal, Bu. Agak batal. Karena dia nggak rasa. Yang rasa itu adalah kulit. Kayak ibu nih, rambutnya dielus-elus gitu ya. Dielus-elus nggak batal. Kenapa? Jadi yang nggak batal itu wudhu kita kalau kesentuh rambut sama kuku. Karena apa ibu-ibu? Ini nggak ada rasa. Rambut ini nggak ada rasa. Coba ibu pegang rambutnya dah. Ada rasa nggak? Tapi rasanya ke ini, ke kulit. Iya. Jadi ibu-ibu kalau suaminya mau ngebelai-belai punya wudhu, belainya rambut aja. Atau ini saya punya kuku nih, gitu. Belai itu. Iya. Kayaknya udah jam 2 lewat ya. Oh ya, udah ya Bu ya. Mana tuh? Nggak apa-apa ya kebanyakan ngobrolnya ya. Bukan ngobrol, ilmu juga ya. Jadi daki yang ada di ujung kuku. Kelima, mengetahui akan segala. Udah segitu aja dulu. Kan supaya pelan-pelan aja ibu-ibu, kita mah bukan anak sekolahan inilah. Nah ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.